ayah ini sebetulnya munculnya dari mana? Kok tiba-tiba langsung jadi Kak Kanwil? Iya, hampir 100% setiap orang yang datang ke sana Pasti menikah. pasti dapat, karena memang tempatnya nona minahasa di sana. Meskipun pada akhirnya kemudian juga kan ayah menikah dengan orang lain. Ya, tapi begitu ada sinyal begitu, saya ke Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenang Polman dimanapun Anda berada, kembali bersama saya dari studio ini, Studio Panrita, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Dan siang ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial, yang dulu adalah merupakan 01 atau manajer di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Setiap orang di Kementerian Agama di Kabupaten Polman pasti mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Sahabuddin Kasim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar tanya Pak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Terakhir ketemu kalau tidak salah pada saat ta'aruf dan rapat kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Barat seminggu yang lalu Bang. Oh iya. Dan saya lihat Bapak ini dari sisi aura, dari sisi face terlihat masih sangat segar bugar. Ya. Kita doakan sama-sama beliau yang merupakan sepuh Kementerian Agama di provinsi ini selalu sehat bersama dengan keluarga. Ibu bagaimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah sehat-sehat, juga bisa beraktivitas di yayasan yang didirikan di Mamuju, Al-Khairiyah. Yayasan Al-Khairiyah Mamuju. Kan Yayasan Al-Khairiyah juga ini kan ada perguruan tingginya sekarang Bang ya? Iya. Kita dirikan perguruan tinggi itu tahun 2014 sesudah Purna Bakti. Iya. Jadi ada tempat duduk tak mengabdi setelah Purna Bakti di Kementerian Agama. Selain perguruan tinggi, awalnya itu sebelum perguruan tinggi ada RA, kemudian berkembang kita dirikan lagi Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian sesudah itu kita butuh lagi MTS, dan selanjutnya ada juga Madrasah Aliyah. Dan alhamdulillah berkembang pesat. RA-nya sekarang santrinya kurang lebih 100, kemudian M-nya 200 lebih, MTS-nya 200 juga, dan Madrasah Aliyahnya kurang lebih 100. Perguruan tingginya mahasiswanya kurang lebih 200. Kami sudah 2 kali melakukan wisuda. Alhamdulillah. Yang kami wisuda itu selama 2 periode, 2 kali itu hampir 300. Jadi ada sarjana manajemen pendidikan Islam itu yang berada di masyarakat, ada jadi pegawai, ada guru, dan ada juga di bidang swasta. Tapi untuk perguruan tingginya itu di Kota Mamuju? Iya, di Kota Mamuju. Tapi untuk Yayasan Al-Khairiyah yang madrasah-madrasah ini kan tersebar di mana-mana? Tersebar, hanya Mamasa, Mamasa. Hanya Mamasa tidak ada. Seluruh kabupaten ada madrasah mulai dari Paku sampai di Mamuju Utara Pasangkayu. Itu ada madrasah kita. Begitu caranya kalau kita purna bakti. Jadi selesai purna bakti ada tempat pengabdian kita, tidak hanya duduk istirahat di rumah seperti yang dilakukan oleh Pak Kakanwil. Biarlah saya panggil Pak Kakanwil Pandi. Iya, biar terserah. Mau bilang ya apa saja. Mau bilang Ustadz, mau bilang ayah, terserah mana yang pas. Kayaknya enak gitu. Ayah ya. Ya. Tapi boleh tahu nih ayah ya.
perasaan pasca Purna Bakti dengan pada saat masih aktif itu lebih enak mana itu? Ya, kedua-duanya enak, tetapi dari segi aktivitasnya berbeda. Enak semua karena kita beraktivitas, karena kita berbuat itu, jadi semua enak. Bedanya, ya kalau masih aktif itu kita terikat dengan kedinasan, pengaturan waktu, dan hal-hal formal kita lakukan, menyelesaikan masalah internal, eksternal, pembinaan pegawai itu sudah diatur sedemikian rupa secara kedinasan. Tapi kalau kita sudah purna bakti, kita yang mengatur waktu. Ya, jadi dari segi intensitas kegiatan itu, setelah purna bakti saya merasa kesibukannya luar biasa juga, karena semua bilang aspek pelayanan masyarakat bertambah. Sekarang saya di FKUB, ya, kemudian saya juga wakil ketua Dewan Pendidikan di Sulawesi Barat. Nah, jadi bidang pendidikan juga kita, bidang pelayanan pembinaan umat beragama juga kita laksanakan, ya sering bersama-sama. Tapi domisili paling banyak di Polowali atau di Mamuju? Oh, di Mamuju, tentu ibu kota, sebagai ketua, wakil ketua dewan dan ketua FKUB. Karena hampir setiap acara di Kanwil itu pasti Bapak juga selalu hadir. Ya selalu diundang. Nah, seperti beliau tadi sampaikan bahwa beliau ini juga adalah ketua FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin pada fase ketiga itu kita akan membincang tentang progres perkembangan FKUB Sulawesi Barat, sekaligus apa yang menjadi capaian-capaian, sekaligus kegiatan program prioritasnya untuk 2022 dan 2023 ini. Kita mau gali dari perspektif yang berbeda dulu tentang sosok beliau ini, yang saya kira kalau secara nama semua orang pasti tahu, tetapi untuk kemudian menggali sejarah manis masa lalu pada saat Bapak menjadi Kakanwil di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, saya yakin banyak yang belum tahu, termasuk mungkin saya. Pertanyaan pertama saya untuk Ayah ini, waktu awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat dan berbarengan dengan itu kemudian lahirnya Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Barat, Bapak ini sebetulnya Ayah ini sebetulnya munculnya dari mana? Kok tiba-tiba langsung jadi Kakanwil? Coba cerita dulu. Itu panjang perjalanannya ini. Jadi saya tentu awali dari tempat kita menimba ilmu di Makassar, di IAIN Alauddin Makassar, ya jurusan Usuluddin, perbandingan agama. Setelah selesai di tahun 77, ya 7677, ya saya mencoba mendaftar menjadi pegawai di Sulawesi Selatan, tapi gagal. Tidak ditakdirkan Allah menjadi pegawai berapa kali, mungkin 2, 3, 4 kali. Ya di situ saya mengambil keputusan bahwa mungkin tidak ada rezeki saya di Sulawesi Selatan. Saya mendaftar di Kementerian, waktu itu Menteri Tenaga Kerja, menjadi tenaga butsi, tenaga sukarela. Jadi pernah juga honor. Ya, saya masuk, ditempatkan di Sulawesi Utara. Yang paling mendebarkan bagi saya itu, setelah kita masuk pendidikan selama 1 bulan di Manado, saya dengar berita bahwa saya ditempatkan di Minahasa yang tidak ada Muslim. Ya, dan ternyata betul. Setelah penetapan untuk menjalankan tugas sebagai tenaga kerja sukarela, namanya di Minahasa Selatan, suatu kecamatan, kecamatan Tengah, yang desa jauh di pegunungan sana, tempatnya Permesta dulu, yang di situ tidak ada Muslim, tidak ada apalagi masjid.
Saya bertemu orang Islam di hari pasar sekali seminggu. Masya Allah. Jadi ada orang-orang Bugis datang menjual di desa itu, baru saya ketemu dengan orang Muslim. Baru saya diberitahu, saya dengar berita Anda orang Bugis. Iya, iya. Oh ya betul. Hati-hati, kenapa bertugas di sini? Iya. Biasanya itu kalau di sini gampang tergoda. Iya, iya, iya. Ya, hampir orang yang masuk di sini, ya bila panen cengkeh Iya, iya, iya. atau ada orang datang cari kerja, rata-rata tinggal di sini. Iya, iya, iya. Tidak pulang. Ya. Saya bilang insya Allah karena saya ada niat saya, ya saya tentu niat yang kuat itu selalu saya berdoa mudah-mudahan niat saya tidak bergeser, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun saya berada di tempat itu tidak pernah salat Jumat karena tidak ada masjid. Nanti hari-hari tertentu saya ke Manado, ke kota, baru saya salat Jumat. Dalam satu sambutan dulu saya pernah saya dengar kalimat Bapak, Anda kalau bisa bertahan di daerah Manado Ya. selama 1 bulan Anda sudah hebat itu tanpa menikah dengan gadisnya. Ya, ya betul sekali. Ya, terutama yang di Minahasa karena saya lihat anak-anak KKN yang datang. Itu anak-anak KKN. Datang KKN di tempat di situ, dia tidak hanya sekali itu datang, tapi setelah selesai KKN dia berbalik lagi ke sana. Akhirnya menikah dengan gadis-gadis di sana. Itu contoh. Jadi saya katakan itu karena itu fakta. Hampir 100% setiap orang yang datang ke sana Pasti menikah. pasti dapat karena memang tempatnya nona Minahasa di sana. Tapi memang gadisnya cantik-cantik kan. Cantik, bahkan tidak cantik di wilayah itu mata air yang iya. tidak ada sumur, itu semua air dari gunung. Jadi pasti perawatan kulitnya pasti putih. Sangat alami. Ya, sangat alami. Meskipun pada akhirnya kemudian juga kan ayah menikah dengan orang Manado. Ya, tapi itu setelah saya di kota. Oh, iya. Setelah saya diangkat pegawai di Kementerian Agama Kabupaten, ya ibu atau istri saya itu pegawai juga di situ. Jadi pimpinan atau pejabat-pejabat di sana, ya namanya dia lihat tentu bahwa ini pas, ini cocok dengan ini ya, dan diberikan satu motivasi dan memang ada niat untuk itu. Jadi jodoh lah ya. Itu tahun berapa nikahnya? Ya tahun 83. Tapi pada saat itu sudah jadi PNS. Sudah PNS, sudah ada diberi jabatan Kasubsi namanya Dut Eselon 5 di kabupaten. Memang jabatan di situ kosong. Saya masuk, terus saya duduk di jabatan itu untuk sementara. Terus? Dari situ memulai karir saya, yaitu menjadi P3 P4 penasihat perkawinan dan perceraian. Ada satu unit di kabupaten itu, BP4 kabupaten. Ya setiap ada kasus rumah tangga saya yang tangani, dan alhamdulillah selalu damai dengan teknik saya, metode saya, pendekatan pribadi, dengan secara lemah lembut. Biasanya mereka berdamai, dan setiap ada perdamaian itu selalu saya diberi semacam penghargaan oleh setiap keluarga itu. Ya, jadi penghargaan itu biasa tanah, kapling, ya itu saya dikasih. Iya. Bilang, Pak, ada tanah saya di sana, kalau mau tawarkan seperti itu. Ternyata bahwa kita mendamaikan orang, memperbaiki orang, itu luar biasa, dia punya dampak yang dirasakan orang itu. Dan itu sangat cocok saya kira dengan posisi Bapak hari ini sebagai Ketua of KUB. Ya, cocoknya itu karena saya 3 tahun hidup di tengah-tengah non-muslim. Jadi saya paham betul kultur, budaya,
kehidupan sehari-hari, kedalaman fanatik terhadap agamanya. Ya, saya tahu semua karena saya hidup di tengah-tengah mereka selama 3 tahun. Jadi memang waktu itu saya sudah diperhadapkan dengan kemajemukan. Hidup di tengah-tengah plural yang berbeda agama. Jadi saya tidak kaku lagi. Masuk di gereja dulu itu memang sudah hari-hari. Waktu saya masih honor di desa itu. Kan ada orang kalau lihat gereja kata Gus Dur seperti runtuh imannya. Oh ya, dianggap bahwa 40 hari tidak diterima ibadahnya. Tapi waktu itu saya masuk di gereja mewakili kepala desa. Ada pesta-pesta di rumah-rumah kediaman mereka yang bernuansa religius. Saya beri sambutan mewakili Pak Desa. Jadi sudah terbiasa. Justru disitulah awal penilaian saya terhadap saya oleh pusat. Setelah mencari kira-kira siapa yang cocok menjadi Kakanwil di Sulawesi Barat. Ya, begitu. Pak Menteri Agama pernah ke sana, sempat komunikasi. Ada Pak Sekjen, saya perkenalkan lebih rinci ke Pak Sekjen bahwa Pak Sekjen saya ini orang Sulawesi Barat. Kenapa? Ya, ini Sulawesi Barat ini sudah baru saja di resmi itu sudah dimekarkan dari Sulawesi Selatan. Jadi sekiranya nanti sudah ada nomenklaturnya Kanwil Sulawesi Barat, saya berniat untuk bisa kembali ke sana. Ternyata ya, direkam betul oleh Pak Sekjen sehingga itu berproses. Itu kalimatnya Pak Sekjen? Iya. Saya bilang, oh Anda orang di sini? Iya. Saya ada niat untuk mau ke Sulawesi Barat jika ada peluang ke sana. Itu di situ mulai begitu ada sinyal begitu, saya ke Sulawesi Barat.